terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Dedi Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambetura itu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Jawa Barat mulai gusar. Gubernur Dedi Mulyadi dianggap terlalu sibuk membuat konten di media sosial. Tiap hari viral, tiap minggu muncul berita baru. Dari membenahi pasar hingga marah-marah ke petugas malas, semuanya direkam. Seorang anggota DPRD dari fraksi besar tak tahan. Dalam rapat paripurna, ia menyindir, kalau cuma konten, anak SMA juga bisa. Ini kerja pemerintahan, bukan panggung selebriti. Sindiran itu langsung mengundang tepuk tangan sebagian anggota dan wajah tegang lainnya. Media menangkap pernyataan itu. Judul-judul berita bermunculan, menggiring opini publik. Netizen pun terbelah. Ada yang membela KDM sebagai gubernur yang bekerja nyata, ada juga yang merasa DPRD berhak mengawasi. KDM sendiri hanya tersenyum saat diwawancara. Saya tidak membuat konten, saya bekerja, rakyat yang menilai. Kamera hanyalah saksi, jawabnya. Tapi tensi politik sudah memanas. Sejak saat itu, hubungan antara DPRD dan KDM mulai menegang. Rapat-rapat koordinasi penuh dengan sindiran halus. Ada aroma konfrontasi yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Dalam rapat evaluasi anggaran triwulan, suasana berubah jadi ajang saling sindir. Ketua Komisi I DPRD Jabar secara langsung menegur KDM, kami tidak melihat banyak perubahan struktural, hanya perubahan viral. KDM tak tinggal diam. Dengan tenang ia menjawab, mungkin karena perubahan itu tak terjadi di ruang rapat, tapi di jalanan, di desa-desa. Ruangan mendadak senyap. Anggota DPRD saling melirik. Ketegangan makin jelas. Pihak DPRD merasa bahwa fungsi kontrol mereka diabaikan. Mereka menganggap gubernur terlalu individualis dan hanya fokus membangun citra pribadi. KDM menilai itu bentuk resistensi terhadap reformasi gaya kepemimpinan. Beberapa anggota mulai menggagas pembentukan panitia khusus pansus untuk menelaah program-program KDM. Tujuannya, membedakan mana kerja nyata dan mana konten viral. Tapi publik melihat itu sebagai manuver politik. Rakyat di media sosial mulai ribut. Mereka melihat ini bukan sekadar perselisihan, tapi perlawanan DPRD terhadap gaya kepemimpinan baru yang lebih terbuka dan berani. Pertarungan opini tak bisa dihindari. DPRD menggandeng lembaga pengawas anggaran untuk menyelidiki efektivitas program, turun ke lapangan, ala KDM. Mereka mengklaim banyak kegiatan gubernur tidak sesuai dokumen resmi, hanya berdasarkan respons spontan. KDM merespons dengan membentuk tim transparansi publik. Ia membuka seluruh laporan kegiatan secara daring dan menyilakan masyarakat mengaksesnya. Semua bisa lihat, tak ada yang saya sembunyikan, katanya dalam konferensi pers. Media kembali ramai. Dua narasi besar bertarung, yang satu bicara prosedur, yang lain bicara realitas. DPRD bersikeras soal aturan, KDM bicara soal hasil. Masyarakat pun terbelah lagi. Di balik layar, partai-partai mulai berhitung. Beberapa mendukung DPRD, sebagian diam-diam tertarik dengan popularitas KDM. Konflik ini jadi bahan pertimbangan jelang pilkada mendatang. Sementara itu, proyek-proyek pembangunan mulai melambat. Masyarakat mulai merasa efeknya. Jalan yang belum selesai, bantuan yang tertunda. Sengketa politik mulai mengorbankan pelayanan publik. Di daerah terpencil Kabupaten Garut, seorang petani bernama Mang Oman heran. Dulu enggak ada pejabat yang mau datang ke sini. Sekarang tiap bulan gubernur datang. Kenapa DPRD malah marah? Katanya dalam video yang viral. Video itu menyulut gelombang baru. Masyarakat desa dan lapisan bawah mulai bersuara. Mereka merasa keberadaan KDM nyata. Mereka menyaksikan langsung jalan di beton, pasar dibenahi, dan anak-anak dapat beasiswa. KDM memanfaatkan momentum ini. Ia mengadakan dialog publik secara daring, mengundang siapa saja untuk bicara. Rakyat menyambut hangat, tapi sebagian elit merasa tersingkir. DPRD terdesak. Mereka menuding KDM menggalang kekuatan rakyat untuk melawan lembaga resmi. Ini bukan demokrasi, ini populisme berbahaya, kata salah satu anggota DPRD dalam wawancara. Namun, argumen mereka tenggelam di lautan simpati publik. Rakyat merasa akhirnya mereka punya pemimpin yang datang, bukan hanya menandatangani. Dalam sekejap, KDM makin kuat.
Tak tinggal diam, DPRD meluncurkan laporan audit internal atas proyek-proyek viral. Mereka mengklaim ada inefisiensi dan pelanggaran administratif. Laporan itu dikirim ke BPK dan Kementerian Dalam Negeri. Media memberitakan dugaan penyimpangan. KDM kembali disorot. Kali ini bukan karena video menolong warga, tapi karena angka-angka yang dianggap janggal. Isu pun makin serius. KDM mengadakan konferensi pers terbuka, membantah semua tuduhan. Ia menampilkan bukti-bukti penggunaan anggaran dan meminta agar audit dilakukan secara publik. Tantangan ini mengejutkan semua pihak. DPRD tak merespons tantangan itu secara langsung. Mereka justru memperkuat narasi bahwa pemerintahan harus berdasarkan sistem, bukan figur. Tapi publik mulai jenuh dengan perang wacana. Sementara itu, para akademisi ikut bersuara. Beberapa menyebut ini sebagai konflik gaya lama dan gaya baru, antara birokrasi konservatif melawan birokrasi partisipatif. DPRD meningkatkan serangan dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat dan mantan pejabat yang kritis terhadap Gubernur KDM. Dalam sebuah seminar, seorang narasumber menyebut bahwa pemerintah bukan panggung sinetron. Komentar itu kembali memancing opini publik yang semakin terbagi. KDM tak tinggal diam. Ia justru mengunggah video saat dirinya membantu membersihkan rumah warga korban banjir di Subang. Di akhir video, ia menulis, "Kalau membantu rakyat disebut sinetron, maka biarlah saya jadi aktor rakyat." Unggahan itu menuai jutaan tayangan dan komentar positif. Netizen bergerak, tagar-tagar kami bersama KDM mulai viral. Rakyat kecil yang merasakan langsung dampak kebijakan mulai membuat video testimoni. Mereka membandingkan antara rapat-rapat mewah di gedung DPRD dan langkah kaki KDM menyusuri kampung. Namun, sebagian elit intelektual memperingatkan, popularitas tak selalu sejalan dengan keberlanjutan pembangunan. Mereka mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan tetap butuh mekanisme yang kuat, bukan hanya pendekatan karismatik. KDM mengerti risiko itu. Ia mulai mengajak birokrat muda untuk belajar komunikasi publik dan tetap mencatat laporan kegiatan secara formal. Bagi KDM, bukan hanya viral yang penting, tapi efek domino dari keterlibatan langsung. DPRD mengundang KDM ke sidang terbuka, sebuah forum publik yang biasanya hanya dilakukan untuk membahas kasus besar. Mereka ingin menunjukkan bahwa lembaga legislatif masih berfungsi sebagai pengawas utama pemerintah daerah. Dalam forum itu, seorang anggota DPRD dari partai oposisi bertanya tajam, apakah Bapak Gubernur ingin membangun Jawa Barat, atau membangun karir politik pribadi lewat kamera? Pertanyaan itu seperti tamparan. KDM menjawab dengan tenang. Ia membawa bukti hasil pembangunan, data penerima bantuan, dan video testimoni masyarakat. Ia menambahkan, saya tidak sedang membangun diri, saya hanya ingin mendekatkan negara ke rakyat. Kamera hanyalah saksi kecil dari perjuangan itu. Forum itu memanas, tapi sekaligus jadi momen transparansi. Rakyat yang menonton lewat siaran langsung bisa menilai sendiri. KDM tidak marah, DPRD tidak mundur. Sebuah perdebatan demokratis yang jarang terjadi dalam sejarah pemerintahan daerah. Meski forum itu berakhir tanpa keputusan, dampaknya besar. Masyarakat mulai menghargai proses politik sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Beberapa netizen bahkan menulis, akhirnya wakil rakyat dan pemimpin daerah benar-benar bicara soal rakyat. Meski perdebatan terus bergulir di tingkat elit, di lapangan rakyat tetap bergerak. Relawan-relawan muda terinspirasi oleh gaya KDM. Mereka mulai melakukan kerja sosial di daerah masing-masing, mengadopsi semangat turun langsung yang digagas sang gubernur. Sementara itu, DPRD meluncurkan aplikasi pelaporan masyarakat berbasis digital, agar kontrol terhadap kebijakan gubernur bisa lebih terbuka. Meski tidak seramai konten KDM, inisiatif itu dinilai positif oleh kalangan akademisi. KDM menyambut baik aplikasi tersebut. Ini baru DPRD progresif. Mari kita sama-sama bertanggung jawab. Rakyat tak butuh tontonan konflik, mereka butuh kolaborasi, ujarnya dalam pernyataan resmi. Mulai muncul ruang-ruang dialog baru. Beberapa anggota DPRD dan pendukung KDM mulai berdiskusi tanpa saling curiga. Meski masih ada perbedaan tajam, benih kolaborasi mulai tumbuh. Dampaknya terasa, anggaran desa mulai terserap lebih baik, pengawasan terhadap proyek publik meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah naik. Kritik membangun dan aksi nyata mulai berdampingan.
Merespons desakan masyarakat untuk bekerja sama, Gubernur Deddy Mulyadi dan Ketua DPRD Jawa Barat mengadakan pertemuan tertutup. Di sana, keduanya sepakat bahwa konflik harus diakhiri, demi fokus pada pembangunan daerah. Dalam pertemuan itu, KDM mengakui bahwa gaya komunikasinya mungkin mengganggu sebagian pihak. Namun ia juga menekankan bahwa metode baru kadang memang mengguncang sistem lama. Tapi niat saya tulus, demi rakyat, ucapnya. Ketua DPRD menyambut pernyataan itu dengan terbuka. Ia juga mengakui bahwa lembaganya tak bisa selalu bertahan dalam cara-cara konvensional. Kami juga perlu berubah, supaya tak tertinggal zaman, balasnya. Kesepakatan pun dicapai. KDM akan lebih terbuka dalam merancang program bersama legislatif, sementara DPRD akan lebih aktif menyosialisasikan hasil pengawasan kepada publik agar tidak terkesan hanya menyerang. Pertemuan itu menjadi momentum penting. Untuk pertama kalinya dalam konflik panjang itu, dua kekuatan pemerintahan sepakat meletakkan ego dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Beberapa bulan setelah kesepakatan damai, Jawa Barat mengalami peningkatan indeks pelayanan publik. Transparansi anggaran membaik, proyek infrastruktur berjalan lancar, dan jumlah aduan masyarakat menurun. KDM tetap aktif di lapangan, tapi kini selalu didampingi oleh perwakilan DPRD dalam beberapa kegiatan. Kamera tetap menyala, tapi tak lagi kontroversial. Sekarang yang direkam adalah sinergi, bukan konfrontasi. DPRD pun mulai aktif membuat konten edukasi tentang pengawasan anggaran, fungsi legislatif, dan hak rakyat. Mereka mulai belajar bahwa membangun kepercayaan publik juga butuh pendekatan digital. Masyarakat menyambut baik perubahan itu. Bagi mereka, inilah pemerintahan yang mereka impikan, bukan yang saling sindir, tapi saling melengkapi. Bukan sekadar viral, tapi benar-benar mengakar di hati rakyat. Konflik itu menjadi pelajaran besar, bahwa dalam dunia demokrasi, kritik dan kolaborasi bukan hal yang saling meniadakan. Bahkan pertarungan keras pun bisa jadi jalan menuju pemerintahan yang lebih sehat dan berjiwa rakyat.